Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programming. Jadi ya di video kali ini kita bakal balik lagi ke tutorial review. Jadi setelah ya minggu lalu aku nggak bikin video karena aku lagi nonton M3 guys. Jadi kalau kalian yang nggak tahu M3 itu kayak turnamen Mobile Legends internasional yang saat ini lagi diadain di Singapura. Dan sayangnya perwakilan dari Indonesia yaitu RRQ Hoshi dan Onyx Export itu harus gugur dan pulang duluan. Jadi sebenarnya M3 itu masih ada finalnya sampai hari Minggu ya kalau nggak salah ya. Jadi ya udah karena Indo udah pulang ya jadi aku ngapain nonton gitu kan. Jadi aku nggak mau nonton lagi lah, malas bikin bad mood dan sakit hati. Oke, back to the topic. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sebuah materi baru. Jadi materi yang akan kita bahas itu tentang flat sequence structure. Jadi flat sequence structure itu merupakan suatu fungsi yang berbentuk diagram atau frame yang mana fungsi ini akan dieksekusi secara sequential gitu. Jadi fungsi daripada si flat sequence structure ini adalah untuk memastikan kalau misalkan program yang kalian buat itu dieksekusi memang benar-benar secara satu-satu. Misalkan benar-benar dari kayak step 1, 2, 3 nggak bisa yang kayak step 1 terus loncat ke 4, ke 5, terus loncat ke 10 gitu kan, nggak. Dia bakal benar-benar dieksekusi secara sequence gitu. Nah, jadi untuk memudahkannya kita bakal bikin contoh mungkin apa ya? Kayak aplikasi lalu lintas gitu kali ya. Kita bakal bikin kayak suatu aplikasi lampu lalu lintas mungkin simpang 2 atau simpang 3 menggunakan flat sequence structure. Oke, mungkin bagaimana pengaplikasiannya? Langsung aja kita buka reviewnya. Oke. Oke, alright. Jadi di sini aku udah buka reviewnya, tinggal Ctrl N untuk bikin new VI. Terus kita pergi ke block diagram. Aku bakal jelasin dulu tentang flat sequence structure ini. Nah, untuk flat sequence structure ini itu ada di function, programming, structure. Terus kalian bisa lihat di sini flat sequence structure. Nah, ini kalian tinggal pilih. Nah, bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak kayak misalkan apa ya, kayak film-film gitu ya, kayak misal kalian tahu film-film apa sih kalau misalkan dulu orang mau motret gitu kan ada film itu yang di atasnya itu ada kayak gini. Nah, itu bentuk dari si flat sequence ini. Nah, flat sequence ini itu terdiri dari beberapa, bisa kita tambahin sub diagram atau frame-nya gitu. Nah, jadi contoh ya, klik kanan terus add frame after. Nah, atau misalkan kalau mau tambah sebelumnya add frame before. Nah, itu depend on dimana kalian klik. Kalau kalian klik di sini ya berarti dia before. Kalau kalian klik di sini berarti after. Di sini juga bisa insert frame. Nah, itu. Nah, jadi si flat sequence ini dia tuh bakal mengeksekusi program kalian itu satu persatu, benar-benar satu persatu secara berurutan gitu. Jadi ibaratnya dari frame yang paling kiri ke frame yang paling kanan. Jadi nanti flow program kalian itu bakal kayak ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, jadi setelah semua program yang di sini dieksekusi, dia baru bakal kayak eksekusi ke step selanjutnya. Ini udah selesai, baru dia bakal eksekusi ke step selanjutnya. Dan ini nggak akan bisa kayak ini dieksekusi terus loncat ke sini, abis itu ini dieksekusi loncat ke sini, atau kalian mau dari sini langsung ke sini, ini nggak dieksekusi, itu nggak bisa. Nah, jadi flat sequence ini benar-benar program kalian bakal dieksekusi secara sequence, secara series atau secara berurutan satu persatu. Nah, jadi kita di sini aku bakal bikin kasih contoh ya. Untuk kayak lampu lalu lintas, kita bakal bikin kayak lampu lalu lintas mungkin 3 simpang. 3 simpang, mungkin ada 3 simpang itu berarti 3 lampu kan. Nah, ini tinggal dibikin aja boolean. Misalkan gini, habis itu tinggal bikin 3. Nah, ini tinggal ganti namanya misalkan simpang 1, terus di ini simpang 2, simpang 1 merah. Jadi misalkan kita bikin simpang 1 yang warna merah itu simpang 1 merah, ini SM
SM1 kuning, simpang 1 kuning, baru simpang 1 hijau gitu kan. Nah, terus selanjutnya kalian bikin lagi di sini simpang 2 merah, S2M, terus di sini S2K, terus di sini S2 hijau. Kalau kita bikin simpang 3 kebanyakan nggak ya? Nanti tuh akan ada berapa step ya? Oke, nggak apa-apa lah, kita bikin 3. Kita bikin 3. Ini simpangnya satu lagi. Nah, ini tinggal bikin S3M, terus S3K, terus sini S3H. Oke, ini kita udah bikin untuk lampunya. Terus kita pergi ke sini ke blok diagram. Mungkin kita susun dulu ya. Kita susun dulu berdasarkan ini S1 sama S1, S2 sama S2, terus kayak merah, kuning, hijau kita susun. Nah, kita susun. Terus kita rapihin ya, kita bikin sejajar gitu kan, sejajar. Terus ini jaraknya kita bikin sama lah. Oke, right. Oke, nah di sini kita bakal bikin rulesnya dulu nih, karena kalau lampu lalu lintas itu kan ada rulesnya tuh. Misalkan lampu satunya merah, berarti lampu 2-nya apa gitu kan? Yang mana yang mau jalan duluan? Jadi kita bikin rulesnya dulu. Misalkan simpang 1 merah, simpang 1 hijau, habis itu simpang 2-nya merah, pasti merah, simpang 3-nya pasti merah, simpang 3 merah. Nah, terus ketika simpang 2 mau jalan itu, berarti kan urutannya simpang 1 jadi kuning, simpang 1 jadi kuning, habis itu simpang 1 kuning, terus simpang 2-nya kuning, simpang 2 kuning, terus simpang 3 tuh masih merah. Baru setelah itu simpang 1-nya jadi merah, simpang 2-nya jadi hijau, simpang 3-nya tetap merah. Ya enggak sih? Nah, setelah itu baru si simpang 1-nya itu simpang 1-nya itu merah masih, terus simpang 2-nya jadi kuning, simpang 2 jadi kuning, simpang 3-nya jadi kuning. Terus simpang 1-nya tetap merah, baru simpang 2-nya jadi merah, simpang 3-nya jadi hijau. Terus dia kalau mau loop berarti simpang 1-nya jadi kuning, terus simpang 2-nya masih merah, simpang 3-nya jadi jadi merah. Kuning. Kuning. Nanti dia bakal loop lagi ke atas. Setelah itu dia bakal loop lagi ke atas kan. Simpang 1-nya jadi hijau, simpang 2-nya masih merah, simpang 3-nya merah gitu kan. Nah, oke nih. Jadi pertama atur dulu warnanya. Ini kan kalau kondisi true, kalau kondisi false kan booleannya warnanya kayak gini nih. Kalau true jadi hijau semua kan. Nah, kita bakal ubah dulu warnanya. Kita bakal coba ubah dulu warnanya ya. Nah, cara ubah warnanya kalian hijauin dulu semua. Maksudnya bikin kondisinya kondisi booleannya true semua, terus tekan shift klik kanan, terus pilih yang gambar pick color ini. Nah, terus pas di pick color itu klik kanan lagi di sini di boolean kuning itu, terus pilih warna kuning.
Sini juga pilih warna kuning, sini juga pilih warna kuning. Terus sama yang merah juga, ini pilih merah, ini pilih merah, di sini pilih merah. Oh sorry, aku salah. Ini harusnya merah, ini harusnya hijau. Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Nah ini warnanya udah sesuai dengan lalu lintas. Nah sekarang kita bakal pergi ke program. Nah, jadi di sini kita udah bikin rules-nya ya, udah bikin rules-nya. Terus kita bakal masukin atau terjemahin ke dalam programnya. Nah, caranya itu, nah di sini kita bakal gunain local variable. Nanti kita bakal gunain local variable. Nah, yang pertama ini kalian boleh masukin gini aja dulu. Nah, kalau S1 hijau, S2 merah-merah, berarti di sini kondisinya adalah wait. S1 hijau. Oh ya, ini aku salah nih. Tup. Oh ya, benar. Ya, berarti di sini S1 hijau, berarti S1-nya true. S1 yang hijau itu kita bikin true. Create constant kita bikin true. Terus yang sisanya kita bikin fail. Kalau fail kan dia nanti nggak ada warna kan, Terus sekarang S2-nya yang merah yang true. Yang merah yang true. Terus sisanya itu false. Nah, terus yang ini, untuk yang ini itu, yang S3 itu merahnya yang true. Merahnya yang true mana? Merahnya yang true. Merahnya yang true. Sisanya itu false. Oke. Jadi di sini hijaunya true, merahnya true, merah true untuk kondisi yang paling atas. Nih, ini copy aja, taruh di sini. Habis itu kondisi kedua. Nah, untuk bikin kondisi kedua, kita bakal pakai local variable, create local variable. Nah, untuk kalian yang nggak tahu local variable, kalian bisa nonton video yang sebelumnya dulu ya. S1 merah, S1 kuning, S1 hijau. Nah, ini tinggal select aja tiga-tiganya, terus kalian bisa tinggal ganti itu S2 merah, S2 kuning, S2 hijau dah. Terus tinggal pilih S3. S3 merah, S3 kuning, S3 hijau. Oke. Nah, terus tinggal bikin kondisinya. Tinggal gitu aja sampai selesai. Nah, di sini S1 apa? S1 kuning, berarti yang ini false, terus yang kuningnya true, terus yang ini false. Hubungin gini aja. Terus yang ini S2 kuning juga. Berarti S2 kuning. Terus yang S2 kuning, yang kuningnya true. Nah, di sini. Nah, ini oh ini udah benar. Baru setelah itu di bawahnya yang ini yang merah. Terus sisanya itu oh ya. Biasanya ini kan ada waktu tuh hijau tuh berapa lama gitu. Nah, di sini anggaplah kita kasih waktu kayak hijau tuh mungkin sekitar berapa ya? 10 detik. 10 detik. Habis itu nanti yang transisi kuning tuh kan biasanya bentar tuh. Anggaplah 2 detik gitu. 2 detik. Kalau ini berarti 10 detik berarti 10.000, 2 detik itu berarti 2.000 karena dia milisecond ya. Nah, baru kita masuk ke step yang ketiga. Nah, ini udah gampang ini sebenarnya. Ini kalian tinggal kopas aja. Drag and drop tahan. Nah, kondisi ketiga S1-nya merah. S1-nya merahnya true. Ini ganti aja. Terserah sih. Ini ganti true boleh.
terus ini di delete, sisanya jadi false. Terus yang ini juga sama, S2 nya hijau, berarti S2 hijau, S2 nya hijau, S2 nya jadi hijau. Oke, terus sisanya mati kan. Habis itu yang ini S3 nya merah, merah doang yang nyala. Nah ini mungkin kita bikin sama lah 10 detik. Nah terus next condition itu ini S1 merah, S2 kuning, S3 kuning. Oke, kondisi keempat. Nah ini sama, tinggal copy. Nah di sini kalian S1 merah masih, S2 kuning. Nah ini udah ganti nih kondisinya, S2 nya jadi kuning, S2 nya jadi kuning. Terus yang terakhir S3 nya juga kuning, S3 nya kuning, maksudnya kuning yang nyala. Nah S3 nya juga kuning. Ups, udah. Ini waktunya sama 2 detik. Ini transisi kuning tuh biasanya kan bentar aja ya. Sorry. Terus add frame after. Nah ini kita masuk kondisi kelima, 1, 2, 3, 4. Nah ini kondisi kelima. Nah ini tinggal di kopas saja. Kopas. S1 nya masih merah, oke. S2 nya merah, S2 nya jadi merah, terus S3 nya jadi hijau. Nah easy kan. Baru add frame after lagi, kondisi 6, kondisi terakhir, S1 nya kuning. Ups. Ya tinggal gini aja, S1 nya kuning, S1 nya kuning, nah, terus S2 nya merah, sama S3 nya kuning. Nah jadi pastikan di setiap simpang tuh cuma satu lampu yang nyala. Jadi setiap simpang ini cuma ada satu state yang true, jangan sampai lebih dari satu. Nah terus yang untuk ini sama, kita bikin 10.000, dan ini transisi kuning kita bikin 2.000. Nah di sini kita bakal, aku copy dulu ya state ini, kita bakal coba programnya. Nah jadi di sini nanti S1 ini bakal hijau, terus dia bakal kuning, habis itu dia bakal merah. Nah yang di sini yang bakal habis itu ini bakal kuning. Ini kuning. Ketika ini kuning, terus ini kuning, terus ini merah, terus step 3-nya ini jadi merah, ini jadi hijau, terus yang ini jadi merah. Nah step 4-nya itu yang ini jadi merah, terus yang ini jadi kuning, terus ini kuning. Step 5-nya ini merah masih, terus ini jadi merah, terus ini jadi hijau. Baru yang terakhir itu yang ini kuning nyala, habis itu merah nyala, yang ini kuning. Oke, kita coba ya. Run. Nah jadi 10 detik, kayaknya 10 detik kelamaan gak sih? Kita ganti 5 detik aja lah ya, kelamaan itu 10 detik. Kita bikin 5.000. Kelamaan cok, aku nggak mau nunggu sampai 10 detik. Ya ini hijau, merah, benar, kuning. Sorry. Wah bisa kecelakaan nih kalau kayak gini nih. Kayaknya ini ada yang salah ya. Ini ada yang salah aku nih kayaknya nih. Ini kilaf nih kayaknya nih. S1 hijau ini salah ya. Bentar, ini salah ini. S1 hijau. Kok S1 nya hijau terus? Oh sorry, ini harusnya S1. Harusnya S1. Sorry guys ya. Nah ulang lagi.
hijau merah merah, oke benar, hijau merah merah, terus kuning kuning merah, benar, merah hijau merah, habis itu merah kuning kuning, benar, baru merah merah hijau, benar, kuning merah kuning. Nah, kuning merah kuning harusnya dia loop lagi. Nah, kalau kalian mau dia loop lagi, kalian tinggal tambahin ini biar agak rapi, biar agak ngecil ya, biar agak rapi kita clean up aja. Jadi biar agak lebih tapi malah di clean up. Kadang live itu clean upnya aneh ya kalau kalian lihat ya. Misalnya ini kok clean up ini. Ini jadi kayak gini loh. Nah, ini jadi panjang-panjang. Kadang sebenarnya aku nggak suka sih. Udahlah manual aja. While loop, kasih while loop gede 1 biji. Kasih control stop. Habis itu di sini kasih aja timing mungkin 1 milisecond aja ya biar loopnya enggak ini. Oke. Nah, ini bakal loop secara terus menerus. Nah, jadi ini contoh kayak aplikasi dari si flat sequence tadi. Jadi kalian nggak bakal bisa kayak kayak apa sih namanya, kayak loncat dari satu step ke step yang lain tuh nggak bisa gitu. Nah, ini udah benar ya kalau kalian lihat ya. Nah, itu dia balik lagi. Jadi ketika yang lain itu ada transisi hijau baru dia merah gitu. Kan biasanya kayak gitu kan. Jadi ada transisi gitu sih. Nah, ini aku nggak tahu sih yang aktualnya gimana tuh kadang. Soalnya kalau yang kuning-kuning tuh aku nggak pernah perhatiin. Jadi kalau misalkan menurut kalian kurang pas lampu-lampunya, kalian tinggal atur aja sequence-nya gitu. Oh iya, satu lagi. Untuk si flat sequence ini, misalkan aku klik button stop ya. Button stop ini program nggak akan berhenti. Nggak akan langsung berhenti. Kalian lihat, ini program stopnya nahan di sini. Terus programnya juga masih jalan, programnya masih jalan. Nah, ini nggak mau stop dia. Ntar aku jelasin kenapa kayak gini. Nah, baru dia stop. Nah, ini kenapa dia kayak gini? Ini salah satu kekurangan dari si flat sequence sebenarnya. Ya, ini merupakan salah satu kekurangan dari si flat sequence. Kenapa aku bilang kekurangan? Karena kalau misalkan kalian bikin program itu, si while loop ini tuh baru bisa kalian ganggu. While loop ini baru bisa kalian ganggu setelah semua sequence ini tuh dieksekusi. Jadi ketika sequence ini belum selesai dieksekusi, maka sequence yang di luar ini dia nggak akan dieksekusi. Makanya ketika aku tekan tombol stop, dia nggak akan berhenti programnya sampai semua sequence yang ada di dalam frame ini benar-benar selesai dieksekusi gitu. Nah, jadi kalau saran aku sih kalau misalkan kalian mau main dengan flat sequence ini jangan pakai loop. Maksudnya jangan pakai loop. Jadi biar program kalian nggak ada problem lah. Jadi, nah ada cara lain selain flat sequence ini untuk membuat program, untuk bikin program yang kayak apa sih namanya, kayak bisa berjalannya urutan. Terus nanti kalian pun bisa loncat dari satu step ke step lain. Kalian bisa define, misalkan setelah step 1 mau loncat ke step 5, step 3 gitu kan. Ada caranya. Dan ketika kalian tekan tombol stop pun dia program bakal langsung berhenti gitu. Nah, itu ada metodenya. Metodenya itu namanya state machine dan kita bakal bahas itu mungkin minggu depan, state machine. Ya, jadi mungkin karena flat sequence ini adalah sebelum kalian masuk ke state machine, kalian harus benar-benar paham dulu gimana sequential dari si flat sequence ini gitu. Nah, oke. Mungkin itu aja dulu materi kita pada kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan terus masih kurang ngerti tentang flat sequence, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nanti kita bisa diskusi. Mungkin kalian bisa tambahin lagi sampelsnya mungkin jadi 5 simpang atau 10 simpang gitu kan. Atau mungkin kalian punya kasus-kasus lain yang mungkin harus diselesaikan secara sequence kayak gini gitu.
Nah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Di share juga ke teman-teman kalian yang pengen belajar review supaya manfaat dari channel ini tuh terasa ke yang lain. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.